Krisis geopolitik kembali mencuat di Asia Tenggah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Langkah ini pun memicu gelombang reaksi keras dari pemerintah Taliban yang kini menguasai negara tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pekan ini, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam melihat pangkalan strategis itu berada di bawah kendali Taliban. Ia bahkan menyebut bahwa hal-hal buruk akan terjadi jika Afghanistan menolak mengembalikannya. Pernyataan itu sontak menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya ketegangan militer kawasan yang selama 2 dekade terakhir menjadi medan konflik antara Amerika Serikat dan kelompok Taliban. Taliban merespon dengan penolakan tegas. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut permintaan Trump sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan nasional yang tidak dapat diterima dalam bentuk apapun. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Taliban, Fasihuddin Fitrat, menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan satu jengkal pun wilayah Afghanistan kepada pihak luar. Ia juga memperingatkan bahwa Taliban sepenuhnya siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk tekanan militer dari pihak Amerika. Pangkalan Bagram sendiri bukanlah fasilitas biasa. Lokasinya yang berada di utara Kabul menjadikannya titik strategis penting, baik secara militer maupun geopolitik. Selama 2 dekade pangkalan ini menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat dalam memerangi kelompok militan dan menjaga stabilitas regional. Namun, sejak penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021, Bagram jatuh ke tangan Taliban dan menjadi simbol kemenangan atas kehadiran asing di tanah Afghanistan. Trump menilai bahwa keberadaan pangkalan itu sangat penting, terutama karena letaknya yang dekat dengan kawasan strategis Cina, dan dalam pernyataan terpisah, ia mengklaim bahwa Bagram hanya berjarak 1 jam dari wilayah di mana Cina diduga mengembangkan senjata nuklir. Argumentasi ini semakin memperjelas bahwa kepentingan Amerika Serikat terhadap Bagram tidak hanya soal Afghanistan, tetapi juga soal rivalitasnya terhadap kekuatan besar di kawasan Asia. Sementara itu, Taliban mengingatkan kembali komitmen Amerika Serikat dalam perjanjian Doha yang diteken pada 2020, di mana Washington berjanji tidak akan lagi menggunakan kekuatan militer terhadap Afghanistan setelah penarikan pasukan. Bagi Taliban, segala bentuk tekanan atau ancaman untuk merebut kembali Bagram dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Situasi ini membuat banyak pihak khawatir bahwa ketegangan verbal ini bisa berujung pada konfrontasi terbuka. Walaupun hingga kini belum ada indikasi langsung bahwa Amerika Serikat akan melakukan aksi militer, pernyataan Trump menunjukkan bahwa isu ini bisa menjadi bagian dari agenda politik luar negerinya menjelang pemilu mendatang. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity, and we're going to keep Bagram. Kami siap bertempur 20 tahun lagi. Kata-kata itu meluncur seperti pisau yang mengiris luka lama, mengingatkan Amerika pada kenyataan pahit bahwa kekalahan memalukan di tangan kelompok militan tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. ما ضرورت به این نداریم او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا بالای خودشون. Selama bertahun-tahun, nama Bagram hanya tinggal kenangan sebuah pangkalan udara yang menjadi simbol perang panjang yang sudah berakhir. Namun kini, nama itu kembali digaungkan dengan nada yang menggetarkan. Setiap kali disebut, Bagram mengingatkan dunia bagaimana Taliban mampu menutup 2 dekade intervensi Amerika Serikat dengan sebuah kemenangan yang pahit untuk Washington. 5 tahun silam, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat akhirnya mengangkat bendera putih. Negara adidaya itu tidak lagi sanggup melanjutkan perang 2 dekade yang telah menghabiskan nyawa lebih dari 2.400 tentaranya dan membakar dana hingga 2 triliun dolar. Akhirnya, Washington pun membuka pintu negosiasi dengan Taliban. Dari situlah lahir kesepakatan bersejarah pada Februari 2020 yang berujung pada penarikan penuh pasukan Amerika pada tahun 2021. Penarikan itu sekaligus menandai runtuhnya Republik Islam Afghanistan, serta berakhirnya perang yang melelahkan di tanah itu. Namun, cerita lama itu tampaknya belum selesai. Dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, bayangan perang baru mulai terlihat.
bukan hanya di podium konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris, tetapi juga di akun media sosial Truth miliknya. Trump terang-terangan melontarkan ancaman kepada Taliban, menuntut agar pangkalan udara Bagram diserahkan kembali kepada Amerika Serikat. Sebuah ultimatum yang bisa jadi awal dari konflik baru, membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Qais was told that in addition to the local Taliban, a number of foreign, mainly Arab fighters. Ancaman dari Presiden Trump ternyata sama sekali tidak membuat Taliban bergeming. Justru ketika ultimatum itu tersebar, dukungan baru datang dari arah tak terduga, China. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Qian, Beijing menyatakan sikap tegasnya. Mereka menegaskan penghormatan penuh terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Afghanistan. Dalam pernyataan yang sama, China menekankan bahwa masa depan Afghanistan adalah hak mutlak rakyatnya sendiri, bukan ditentukan oleh kekuatan asing. Namun, alasan dibalik sikap keras Trump untuk merebut kembali pangkalan udara Bagram ternyata tak bisa dilepaskan dari obsesinya pada China. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris, Trump dengan belak-belakan menyebut bahwa Bagram hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat pengembangan senjata nuklir Tiongkok. Senjata yang dimaksud kemungkinan besar merujuk pada lokasi uji coba nuklir China di Lopnur, Provinsi Xinjiang Barat. Tidak berhenti di situ, Trump juga menuding bahwa Beijing selama ini menggunakan Bagram secara diam-diam untuk kepentingan militernya. Because they need things from us, we want that base back. But one of the reasons we want the base is... Ambisi Presiden Donald Trump untuk merebut kembali pangkalan udara Bagram tampaknya bukanlah jalan yang mudah. Di hadapannya berdiri sebuah kekuatan yang sama sekali berbeda dari kelompok militan biasa. Taliban, setelah 2 dekade perang, telah bertransformasi menjadi kekuatan militer yang struktur dan kapabilitasnya nyaris menyerupai sebuah negara berdaulat. Mari kita lihat dari sisi jumlah pasukan. Angkatan bersenjata Imarah Islam, sebutan resmi militer Taliban, diperkirakan memiliki setidaknya 170.000 pejuang aktif. Namun angka sebenarnya bisa saja lebih besar. Mengingat Taliban selama bertahun-tahun dengan sabar membangun kekuatan, mengantisipasi kemungkinan Amerika Serikat mencoba kembali masuk ke Afghanistan. Rumor yang beredar bahkan menyebutkan setiap minggu ada rata-rata 120 prajurit baru yang dilantik, memperlihatkan bahwa mesin rekrutmen mereka terus berputar tanpa henti. Runtuhnya Republik Islam Afghanistan pada 2021 menjadi titik balik yang mempercepat perkembangan militer Taliban. Pada 8 November 2021, mereka secara resmi mendirikan Tentara Emirat Islam Afghanistan atau yang juga dikenal sebagai Tentara Nasional Islam. Ironisnya, sebagian besar kekuatan mereka justru terbentuk dari perangkat keras yang berhasil mereka rampas dari Tentara Nasional Afghanistan yang kalah. Sekitar 2.000 unit kendaraan jatuh ke tangan Taliban, termasuk Humvee, M717 Guardian, Max Pro Emerald hingga Oshkosh ATV, kendaraan tempur modern yang sebelumnya dimiliki angkatan bersenjata yang didukung Amerika Serikat. Namun yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa Taliban bukan hanya mengandalkan kekuatan darat. Mereka memiliki sayap udara yang aktif beroperasi. Diperkirakan ada 40 pilot terlatih yang menguasai sekitar 50 jet tempur MiG-21 dan Su-22. Walaupun tergolong usang, kedua pesawat itu masih sanggup membawa berbagai roket rudal dan bom, cukup untuk menjadi ancaman serius bila Amerika Serikat benar-benar kembali menginvasi. Sejak Kabul jatuh pada 2021, perkembangan matra udara Taliban terus berlanjut. Mereka membentuk Angkatan Udara Emirat Islam Afghanistan yang kini menjadi kekuatan udara resmi. Tidak hanya kendaraan, Taliban juga mendapatkan persenjataan infanteri kelas dunia. Gudang rampasan mereka penuh dengan karabin M4, senapan M16, peluncur granat bahu, peralatan komunikasi canggih, baju pelindung tubuh, hingga kacamata penglihatan malam. Dalam arsenal ini, Taliban secara bertahap menggantikan senjata legendaris mereka, AK-47 dan AK-74 buatan Rusia. Kini Tentara Emirat Islam Afghanistan terbagi ke dalam 8 korps darat. Sebagian besar mengambil alih struktur dari Korps Tentara Nasional Afghanistan sebelumnya, yang membuat mereka jauh lebih terorganisir dibanding kelompok militan manapun yang pernah ada di kawasan itu.
Dari rampasan perang, mereka memperoleh beragam helikopter dan pesawat. U-860 Black Hawk, Mi-24, Mi-8, A-29 Super Tucano, pesawat utilitas Cessna 208, hingga pesawat angkut berat C-130 Hercules. Seluruh arsenal itu mempertegas bahwa Taliban bukan lagi militan bersenjata seadanya, melainkan kekuatan militer berlapis lengkap dengan matra darat dan udara. Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat. Upaya untuk merebut kembali Bagram tidak hanya berhadapan dengan kelompok gerilya, tetapi dengan tentara yang memiliki ribuan kendaraan, senjata modern, pasukan terlatih, dan bahkan kekuatan udara sendiri. Dengan komposisi seperti itu wajar bila banyak pihak menilai bahwa rencana invasi ulang Amerika akan menghadapi rintangan besar, mungkin bahkan berakhir dalam kegagalan. Taliban kini bukan sekadar bayangan masa lalu, melainkan kekuatan militer penuh yang siap melawan siapa saja yang mencoba masuk kembali ke Afghanistan. Melihat kembali jalannya perang di Afghanistan, jelas terlihat betapa Amerika Serikat tidak pernah benar-benar mampu melenyapkan Taliban. Mirip dengan kegagalan Israel menumpas Hamas di Gaza. Semuanya berawal dari tragedi 11 September 2001 di New York City dan Washington DC. Saat itu Presiden George W. Bush menuntut agar Taliban menyerahkan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden, sekaligus menutup semua kamp pelatihan di Afghanistan. Namun Taliban menolak, meminta bukti keterlibatan bin Laden sebelum mempertimbangkan ekstradisi. Dari titik inilah invasi besar-besaran Amerika Serikat dimulai. Pada awalnya Amerika dan sekutunya sempat menikmati keberhasilan. Tapi pada tahun 2003 Taliban bangkit kembali. Mereka melakukan reorganisasi, lalu memimpin pemberontakan luas terhadap pemerintahan baru Afghanistan yang didukung koalisi Barat. Strategi yang mereka gunakan adalah perang asimetris. Serangan gerilya di pedesaan, target di perkotaan, dan pembalasan terhadap siapapun yang dianggap bersekutu dengan pemerintah. Perebutan wilayah pun berlangsung tanpa henti. Di tahun 2007, sebagian besar Afghanistan sudah kembali dikuasai Taliban. Namun situasi itu berbalik ketika Amerika Serikat mengerahkan sekitar 140.000 tentara asing. Melalui operasi kontra pemberontakan dengan strategi clean and hold, pasukan koalisi berusaha mengamankan desa dan kota, mendorong Taliban kembali ke bayang-bayang. Tetapi hingga tahun 2020, Taliban tidak pernah benar-benar lenyap dari bumi Afghanistan. Keberadaan mereka yang terus bertahan membuktikan satu hal, meski Amerika Serikat adalah negara adidaya, Taliban tidak pernah ditaklukkan dengan mudah. Bahkan jika perang berlangsung puluhan tahun, kelompok ini tampak jauh lebih tangguh dibanding banyak milisi lain di Timur Tengah. Dan di mata dunia, hal ini menjadi pelajaran besar bagi Israel bahwa bahkan kekuatan besar Amerika Serikat pun gagal menyingkirkan sebuah kelompok militan yang berakar kuat di tanahnya sendiri. Tapi apakah Taliban memang sekuat itu? Untuk tahu tentang Taliban, kita harus mundur jauh ke tahun 1979, di saat pemimpin komunis dari Afghanistan, yaitu Nur Muhammad Taraki, dibunuh oleh Hafizullah Amin. Perlu kita ketahui, dua orang ini sama-sama menganut paham komunis, namun berasal dari dua partai yang berbeda. Di tengah gonjang-ganjing di internal Partai Komunis Afghanistan, sebenarnya mereka mendapatkan tantangan lain dengan adanya konflik antara simpatisan komunis dan juga Islam konservatif. Pada masa tersebut, Hafizullah Amin dirundung kegelisahan karena revolusi Iran. Untuk aman dari pemberontakan umat Islam, Hafizullah Amin ini mulai memperlihatkan sisi pro-Islam, mulai dari membangun masjid, mengutip nama Allah dalam pidatonya, hingga melakukan distribusi Al-Quran. Namun, semua langkah ini tetap saja gagal karena Hafizullah Amin lebih dikenal sebagai diktator semi-psikopat. Melihat kejatuhan dari Hafizullah Amin sudah dekat, akhirnya Uni Soviet yang tidak ingin komunis kehilangan pengaruh di Afghanistan melakukan invasi.
Dalam invasi ini, Hafizullah Amin dibunuh oleh Uni Soviet karena dianggap membuat nama komunis menjadi negatif. Kemudian, Uni Soviet menunjuk Babrak Karmal sebagai presiden. Di masa jabatannya, Babrak Karmal melakukan pendekatan yang lebih baik, mulai dari membebaskan opini publik hingga demonstrasi, lalu menjamin kebebasan beragama, dan bahkan mengganti bendera dan juga konstitusi agar pro-rakyat. Tapi sayang, Afghanistan ternyata tidak menikmati kepemimpinan dari Babrak Karmal karena Amerika Serikat tidak senang melihat Afghanistan menjadi basis dari komunis Uni Soviet. Makanya, Amerika Serikat mendanai pemberontakan di sana lewat kelompok mujahidin Islam yang sudah didukung Pakistan dan Arab Saudi. Dari apa yang diketahui, Amerika Serikat memberikan bantuan lewat sebuah operasi rahasia yang kemudian dikenal sebagai Operation Cyclone. Operasi ini berlangsung sejak pemerintahan Jimmy Carter hingga Ronald Reagan selaku Presiden Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, operasi ini ngabisin hingga 3 miliar US dollar atau 47,4 triliun rupiah. Konflik antara pemerintahan yang disokong oleh Uni Soviet melawan mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat ini berlangsung selama 9 tahun dan terkenal di mana-mana. Saking terkenalnya, hal ini bahkan pernah diangkat dalam cerita Rambo 3. Dengan sokongan besar dari Amerika, pemerintah Afghanistan pun terpojok hingga akhirnya tahun 1988, Muhammad Najibullah selaku Presiden Afghanistan menandatangani Persetujuan Jenewa tahun 1988 bersama pimpinan Pakistan. Perjanjian ini disaksikan oleh Uni Soviet dan juga Amerika Serikat sebagai penggaransi perdamaian. Makanya, kedua negara ini bisa juga sepakat untuk tidak ikut campur dengan Afghanistan, di mana Uni Soviet akan menarik pasukan dan Amerika pun berhenti mendanai mujahidin. Setelah perjanjian Jenewa, Muhammad Najibullah berusaha memenangkan kelompok konservatis Islam di sana dengan mengubah bentuk negara menjadi Republik Islam Afghanistan. Ia juga memperbolehkan banyak partai untuk mengikuti pemilu. Sayangnya, langkah besar ini tertahan karena pemilu Afghanistan diboikot oleh kelompok mujahidin yang ternyata masih diberi bantuan oleh Amerika. Makanya, perang saudara kembali pecah dan baru berakhir di tahun 1992. Setelah Uni Soviet bubar, jadi tidak bisa lagi mengirim bantuan. Sayangnya, meski perang saudara udah selesai, pihak mujahidin yang menang itu malah mengalami konflik internal. Bahkan, setelah Burhanuddin Rabbani yang terpilih menjadi presiden dan mengubah negara ini menjadi negara Islam, masih terjadi konflik internal. Nah, di tengah gonjang-ganjing dalam tubuh mujahidin, maka hadirlah kelompok baru dengan nama Taliban. Kelompok ini dibentuk dan dipimpin oleh sosok bernama Mullah Omar. Secara bahasa, kata Taliban memiliki arti pelajar. Karena Taliban memang dibentuk oleh para pelajar. Setelah kemunculan Taliban, kelompok ini dengan cepat mendapat pengaruh. Tahun 1996, mereka bisa langsung menduduki Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan dan sekaligus merubah negara ini menjadi Islamic Emirate Afghanistan. Dengan berkuasanya Taliban, banyak masyarakat yang sebenarnya senang karena berbagai alasan. Mulai dari konflik berakhir dan Taliban dibentuk oleh para pelajar penuh wawasan. Tapi sayang, semuanya itu zonk karena ternyata Taliban ini memiliki ideologi konservatis Islam yang lebih ekstrim lagi daripada mujahidin. Di masa kepemimpinan Taliban, ada banyak peraturan yang bukan cuma mengekang, tapi juga menyengsarakan rakyat. Mulai dari berbagai macam pelarangan hiburan, seperti bioskop, TV, internet, musik, lukisan catur, bahkan sampai layang-layang. Kemudian, ada juga aturan penampilan. Laki-laki Afghanistan harus memelihara jenggot dan perempuan harus memakai pakaian tertutup burqa. Tidak cuma sampai di situ, dunia pendidikan juga melarang akses pada perempuan di atas 10 tahun. Kemudian yang paling kejam, Taliban melakukan pembersihan etnis.
Kelompok ini juga fanatik pada ideologi Pashtun. Makanya selain suku Pashtun dihabisi oleh Taliban, termasuk mantan Presiden Muhammad Najibullah. Namun meski sadis dan mendapat kritik internasional, Taliban sebagai penguasa Afghanistan diakui oleh beberapa negara seperti Pakistan, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Keputusan Amerika untuk tetap ada di Afghanistan tentu saja dibayar dengan mahal. Dari yang diberitakan, Amerika harus menanggung biaya operasional mencapai 300 juta US dollar per harinya atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Dengan beban yang besar ini, Amerika kemudian menuai protes dari rakyatnya sendiri yang menganggap perang Afghanistan bukan perang mereka. Jadi kenapa uang pajak mereka habis di sana? Setelah beragam protes yang didiamkan secara mengejutkan, tahun 2020, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat mulai membuka dialog damai dengan Taliban. Syaratnya cuma satu, Taliban harus berhenti terafiliasi dengan Al-Qaeda. Maka Amerika Serikat akan menarik pasukan. Tahun 2021, seperti yang kita ketahui, Joe Biden melanjutkan inisiasi Trump tersebut dan menarik pasukan Amerika Serikat secara penuh pada Agustus 2021. Dalam sebuah wawancara, Biden mengatakan kalau dia bukan mengalah pada Taliban, tapi dia percaya tentara Afghanistan bisa melawan balik Taliban. Harapan Biden tadi sayangnya berakhir menjadi abu. Dari fakta lapangan, Taliban malah berhasil merebut ibu kota Afghanistan dengan mudah, kemudian menggulingkan kekuasaan yang sah, dan sekarang menguasai 90% perbatasan Afghanistan. Di masa kekuasaan Taliban di Afghanistan, kemudian terjadi satu peristiwa besar di dunia, yaitu insiden 9 September. Sebuah insiden serangan teroris di Amerika yang menewaskan hampir 3.000 orang yang memicu kampanye anti-teroris ekstrim Amerika Serikat. Dari insiden ini diketahui bahwa kelompok yang bertanggung jawab bernama Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang diketahui berada di Afghanistan dalam perlindungan Taliban. Makanya dimulailah operasi kontraterorisme, di mana Amerika mengirim pasukan menuju Afghanistan. Dan sesampainya di Afghanistan, Amerika Serikat yang dibantu oleh pasukan mujahidin melakukan perlawanan besar. Pada Desember 2001, akhirnya pasukan Amerika berhasil menaklukkan Taliban dan memberikan tanggung jawab pada Hamid Karzai sebagai pemerintah transisi. Tahun 2004 pemilu diadakan yang diikuti 6 juta pemilih. Dalam pemilu tersebut Hamid Karzai dinyatakan menang. Setelah kondisi politik dalam negeri Afghanistan stabil, Amerika tetap melakukan perburuan kepada pentolan Al-Qaeda dan juga Taliban. Tahun 2011, Amerika Serikat mengumumkan kalau mereka berhasil membunuh Osama bin Laden. Kemudian, berita ini pun diikuti dengan berita kematian Mullah Omar di tahun 2015. Setelah hilangnya dua orang ini, Amerika tetap ada di Afghanistan untuk menjamin keamanan negara tersebut. Sebab, Taliban masih menjadi paham ekstrim yang berkembang di berbagai daerah di Afghanistan. Setelah kembali berkuasa di Afghanistan, secara instan Afghanistan jatuh ke dalam kekacauan. Bisa dilihat bagaimana ricuhnya orang-orang Afghanistan yang ingin keluar dari negara mereka saat Amerika melakukan penjemputan. Sejak kembali di atas tampuk kekuasaan, Taliban memperketat pengawasan di ibu kota mereka karena takut terjadinya penyerangan. Kemudian, Taliban juga kembali menerapkan semua peraturan mereka di masa lalu, seperti pembatasan pendidikan pada perempuan dan melakukan pelarangan terhadap hiburan. Sekarang, Afghanistan kembali ke masa-masa di mana tidak ada kebebasan di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Taliban bisa memperbaiki kondisi Afghanistan yang secara ekonomi masih mengalami krisis? Bahkan, 50% dari populasi Afghanistan sekarang mengalami kelaparan. Pemandangan orang-orang yang mengantri di depan toko roti untuk roti gratis, anak kecil yang menjadi pengemis, dan toko-toko sepi adalah hal yang lumrah.
Jadi, meski sudah tidak ada perang di Afghanistan, keadilan juga masih belum datang bagi mereka. Afghanistan pun kembali menjadi sorotan dunia, bukan hanya karena posisinya sebagai wilayah strategis, tetapi juga sebagai panggung pertarungan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Pangkalan Bagram yang dulu menjadi simbol dominasi militer Amerika, kini berubah menjadi simbol resistensi terhadap kekuatan asing dan sekaligus medan tarik ulur kepentingan antara Trump dan Taliban yang tak kunjung usai.